Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, Iya. Saya ingin konsultasi. Oh iya, konsultasi. Namanya siapa dulu ya? Nurul Aulia Pak. Oh, Nurul Aulia. Oke. Asal dari? Saya asalnya dari Bima, Oh, dari Jakarta. mana? Terus habis dari mana tadi? Habis dari kelas. Oh, habis dari kelas. Punya masalah apa ini? Di awal ini. Jadi gini Pak, saya sekarang kan kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Tapi saya merasa memang dari awal jurusan ini bukan jurusan yang saya inginkan. Saya menginginkan jurusan fisika karena saya memiliki cita-cita menjadi dosen fisika. Tapi karena mungkin rezekinya di sini, saya keterima di jurusan ini dengan pilihan orang tua. Tapi sampai sekarang saya masih bingung dengan jurusan ini. Apa yang akan saya kerjakan nanti karena jujur ini bukan passion saya. Saya hanya mengikuti alur dari apa yang udah terjadi. Tapi semakin kesini saya semakin bingung. Dan yang saya lakukan ini saya seperti orang yang kehilangan arah gitu. Makin gak semangat kuliah gitu. Jadi Berarti intinya ini adik Aldi ini kayak salah jurusan gitu. ya Oh. malah jurusan. Nah, kalau semisal kamu merasa salah jurusan, kamu coba sadari dulu alasan kamu dulu itu kok bisa gitu loh memilih pendidikan agama Islam. Pasti itu kan ada alasannya kan untuk memilih pendidikan agama Islam. Mungkin dari paksaan orang tua bisa, mungkin dari kamu salah ngeklik pasti itu bisa. Tapi yang kamu hadapi sekarang bukti nyatanya di dunia kan kamu udah keterima, udah keterima. Jadi nggak mungkin dong kalau semisal kamu tiba-tiba harus mengulangi lagi dari semester 1. Jadi kamu harus sadar oh iya saya udah keterima di pendidikan agama Islam. Jadi harus laksanakan apa yang harus kamu laksanakan, jadi belajar. Kamu juga harus pandai memposisikan diri walaupun kamu itu terkesan salah jurusan. Ya nggak apa-apa pendidikan agama Islam. Terus prospek kerjanya pun juga belum jelas. Jadi ya kalau menurut saya lebih baik kamu ini mencari aja dan menyadari kehidupanmu. Karena walaupun kamu pendidikan agama Islam, tapi kamu itu dapat apa yang kamu dapat di pendidikan agama Islam, yakni materinya. Ya, kamu bisa memanfaatkan materinya di pendidikan agama Islam, pendidikan agama-agama, fikih, ilmu Quran hadis, lalu sejarah, kebudayaan Islam dan lain-lain. Itu bisa kamu aplikasikan di kehidupan. Jadi kamu jangan merasa kayak salah jurusan. Kita juga bisa kayak menghubungkan antara fisika dengan Islam, itu juga ada. Jadi kamu pandai-pandai memposisikan diri saja dan jangan kaget sama masa depan karena kamulah yang memiliki masa depan tersebut. Nah begitu solusinya, bisa dipahami. Baik, bisa. Sekarang juga saya merasa motivasi saya belajar itu kurang karena ada masalah internal juga yang buat saya tuh kayak kurang semangat belajar. Masalah internalnya dari Keluarga. Jadi dari keluarga sendiri kayak kurang mendukung gitu ya. Bukan kurang mendukung, saya kurang bisa memahami diri saya sendiri karena adanya konflik dari orang tua gitu. Jadi saya ketika menjalankan perkuliahan ya sekedar kuliah, terkadang saya kuliah tapi pikiran saya kemana gitu. Itu solusinya Tidak bisa konsentrasi dalam kuliah gitu ya, karena ada masalah. Ya kamu harus bisa memposisikan, ya kembali lagi kamu harus bisa memposisikan mana waktu yang tepat untuk kamu memikirkan hal di luar kuliah dan mana kamu memikirkan hal yang ada di kuliah. Karena tujuan kuliah itu sendiri adalah belajar untuk meraih masa depan ya, masa depan dengan belajar. Justru kamu itu harus tahu kalau belajar ini adalah kewajiban untuk kamu. Jadi kamu harus sadar kalau belajar ini adalah kewajiban dan jangan memikirkan hal yang di luar konteks pembelajaran sehingga kamu bisa fokus
dan bisa merubah hidupmu, merubah kehidupan di depan. Jangan memikirkan masalah-masalah yang di luar belajar, karena tujuan kamu kuliah ini juga untuk belajar gitu. Jadi harus fokus kalau di kelas, ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Solusinya. Ya, ya, makasih. Mungkin solusi dari Bapak bisa saya terapkan untuk mungkin bisa memahami diri saya sendiri baik dalam kehidupan dan dalam kuliah juga. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Permisi Pak, ini kalau saya mau konseling sekarang bisa? Oh, bisa, monggo. Ini namanya siapa ini? Saya Indah Pak, Oh, Iga. Dari kelas? saya dari kelas A. Oh, kelas A. Habis dari mana? Ini tadi saya habis dari masjid langsung ke sini Pak. Ada masalah apa ini? Nah jadi gini Pak, Ya. itu tadi kan saya sholat di masjid, terus nunggu teman saya. Nah waktu nunggu teman saya ini saya main HP, scroll Instagram. Nah waktu lihat-lihat di Instagram itu saya kok lihat story teman saya. Nah dia itu habis pertukaran pelajar dari Malaysia. Nah waktu lihat story teman saya ini saya kok pengen gitu loh Pak, jadi kayak dia, pengen bisa gitu. Tapi saya gimana ya, saya kok belum bisa gini itu gimana ya Pak? Oh, Kak Ingar ini merasa insecure gitu. Oh, jadi Kak Ingar ini yang pertama dilakukan adalah Kak Ingar harus berani memutuskan Kak Ingar nanti jadi apa. Karena bukan orang lain yang bisa mengubah Kak Ingar, tapi Kak Ingar sendiri, dari dalam diri Kak Ingar sendiri. Jadi harus sadar akan kemampuan dirinya itu sampai mana. Jadi kalau misal Kak Ingar melihat orang lain ke Malaysia seperti temannya Kak Ingar tadi, jangan merasa insecure. Karena apa? Karena kita punya masa depan yang beda sama orang lain. Bisa jadi Kak Ingar nanti pengen jadi seorang akuntan. Jadi Kak Ingar bisa mengikuti pelatihan akuntansi atau pelatihan pembuatan jurnal, sehingga Kak Ingar ini dapat meraih apa yang Kak Ingar inginkan, sesuai inginkan. Itu lebih baik daripada Kak Ingar harus melihat orang lain ke Malaysia. Jadi Kak Ingar gak perlu insecure, karena yang dapat mengubah diri Kak Ingar sendiri adalah diri Kak Ingar sendiri. Nah, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Nah terus ada lagi nih Pak, waktu habis melihat story teman saya tadi, selain saya mungkin merasa insecure seperti yang dikatakan Bapak tadi, saya tuh kayak saya jadi cemas gitu Pak, jadi bingung. Wih teman saya bagus nih, pasti tujuan hidupnya udah ketata, masa depannya udah cerah nih, udah kelihatan banget. Nah sementara saya kok masih gini-gini aja, tujuan hidup saya pun saya tuh udah nggak tahu lagi gitu Pak. Nah itu gimana ya Pak solusinya? Nah, itu balik ke yang tadi, atas dasar keputusan yang kita ambil. Misal Kak Ingar di masa muda sering ngopi-ngopi gak jelas, terus sering keluar kemana-mana, ngabisin uang, itu bikin masa depan Kak Ingar tidak ada arah. Nah, kalau misal Kak Ingar di masa mudanya belajar, terus mengikuti lomba, mengasah kemampuan diri, itu nanti Kak Ingar akan kelihatan potensi dirinya di mana, sehingga Kak Ingar dapat melakukan apa yang Kak Ingar inginkan di masa depan nanti, seperti ingin meraih cita-cita Kak Ingar, ya. Nah, seperti itu. Wah, bagus sekali ya Pak saran dari Bapak, alhamdulillah. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, terima kasih.